Tetapi dunia masih butuh terang itu. Sebab dunia itu disebut, saudara, dunia itu adalah dunia yang gelap, yang butuh terang. Jadi Tuhan berkata, sekarang aku sudah tidak lagi dalam dunia, maka harus ada yang lain yang jadi terang. Dan Tuhan berkata, siapa? Kamu. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab, baca sama-sama di Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan baca dulu ayat 13 ya, nanti yang 14 saudara sampai 16 saudara baca sama-sama. Oke? Sudah dapat ya? Matius pasal 5 ayat, saudara baca ayat 14 sampai 16, tapi saya akan baca dulu ayat 13. Oke, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang ya yang mendengar firman Tuhan, ya, para pengikutnya, para muridnya, yang hari ini kita sebut aja itu adalah orang-orang Kristen. Dan dia berkata, kamu adalah, ya, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Nah, saudara, dua hal ini, dua garam dunia, terang dunia. Waktu Tuhan disampaikan kamu adalah, itu bicara tentang dua hal. Nomor satu, itu bicara soal identitas, ya, siapa kita, ya, oke, siapa kita. Tapi yang kedua adalah bicara soal misi atau fungsi kita. Nah, tadi pagi di ibadah yang pertama, saya disampaikan tentang garam dunia. Nah, sekarang pada yang kedua, saya mau sampaikan tentang terang dunia. Ya, jadi kalau saudara ingin tahu apa sih jadi garam dunia, saudaraku jangan ke dapur, tapi cari teman saudara yang tadi pagi datang di Jordan 1, ya. Lalu berbagi, ya, saudara berbagi apa yang saudara dengar siang ini, mereka berbagi apa yang mereka dengar tadi pagi. Ya, oke. Mari kita lihat sama-sama kembali ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Sekali lagi Tuhan berkata kamu adalah, berarti identitas kita adalah terang dunia, dan misi yang Tuhan beri pada kita adalah menjadi terang di dalam dunia ini. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus itu melayani di muka bumi selama 3,5 tahun, maka dia berkata, akulah terang dunia. Ya, coba saudara bisa buka Alkitab saudara di Injil Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? Dia berkata begini, selama aku ada dalam dunia, aku. Nah, perhatikan saudaraku, Tuhan Yesus adalah terang dunia, tapi dia berkata, selama aku di dalam dunia. Nah, sekarang Tuhan Yesus masih dalam dunia enggak? Sudah enggak, dia sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, sekarang aku bukan lagi terang dunia, sebab aku sudah tidak ada lagi di dalam dunia. Oke? Tetapi dunia masih butuh terang itu. Sebab dunia itu disebut, saudara, dunia itu adalah dunia yang gelap, yang butuh terang. Jadi Tuhan berkata, sekarang aku sudah tidak lagi dalam dunia, maka harus ada yang lain yang jadi terang. Dan Tuhan berkata, siapa? Kamu sekarang pengikutku, kamu jadi terang. Ya, coba saudara sekarang lihat ya, satu ayat lagi, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku,
Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, akan mempunyai. Nah, berarti saudara dengar, orang yang tidak ikut Yesus dikatakan mereka berjalan dalam kegelapan. Tapi yang ikut Yesus, mereka tidak lagi dalam kegelapan, sebab ada yang menerangi mereka. Betul ya? Ini cerita sudah agak kuno, saudaraku ya. Sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Oke? Tapi cerita kuno itu kan kadang-kadang terkenang ya, nostalgia. Saya pernah dengan mama saya ya ke kota Solo ya, Surakarta, saudara. Kami tinggal di kota Jember di Jawa Timur. Surakarta kan di daerah Jawa Tengah ya. Jadi kami ke sana sebab mama saya ini punya teman kepala bank, salah satu bank di Surakarta di Solo. Dan dia berkata, ayo ke Solo ya, main-main ke Solo, tinggal di rumah saya. Oke, dikasih alamatnya, pergi ke Solo. Nah, sampai masuk kota, perjalanan lancar sampai masuk kota Solo. Masalahnya setelah sampai kota Solo, cari rumahnya ini di mana? Ya, cari rumahnya di mana? Dan yang lebih menarik lagi, kita nyampe Solo itu sudah gelap, sudah jam 7 malam. Ya, sudah nggak tahu kota Solo, jalan nggak tahu, gelap lagi. Ya, saudara, mulai coba tanya sama orang, tahu rumahnya kepala bank ini? Nggak tahu. Ya, saya pernah tanya alamat, ada yang bilang, oh gampang. Misalkan ya, saya tanya ya, Pak mau ke Jalan Brawijaya 2 di mana? Oh gampang, itu persis sebelahnya Brawijaya 1. Nah, ya, apa gunanya saudara ya? Brawijaya 1 juga nggak tahu kan gitu. Ya. Nah, jadi tanya bingung saudara. Tiba-tiba, dan satu lagi, sudah nggak tahu jalan, gelap, tambah lagi saudara, hujan terus. Saya nggak pernah lupa itu pernah lupa. Tiba-tiba kami lagi di mobil, lagi kebingungan gini ya, mau tanya mesti buka jendela, gitu, buka jendela air masuk, gitu, tutup jendela air nggak masuk, tapi nggak tahu mau kemana, gitu. Jadi mau pilih mana saudara ya? Dia terpaksa buka, basah lagi. Tiba-tiba ada, ini benar-benar ya, saya bersaksi pada saudara, itu seperti benar-benar, bukan seperti, itu benar-benar dikirim Tuhan. Ada satu Toyota, mobil Toyota Hardtop, saudara tahu ya, yang kita sering-sering sebut Jeep itu, Jeep Toyota Hardtop. Tiba-tiba di sebelah, lalu ini yang mengemudi itu, bapak-bapak, dia itu menjangkau jendela di sebelahnya karena dia sendirian. Dibuka jendelanya, lalu tanya, mau kemana? Saudara pernah enggak? Ada orang nggak dikenal tiba-tiba datang lalu ngasih tahu mau kemana? Mama saya bilang, mau ke rumah kepala bank ini disebutnya. Saudara tahu? Dia bilang, saya tahu, ikut saya ya. Dan saudara, benar itu malam hujan deras. Tapi kami ikut dia. Sampai akhirnya saudaraku, dia berhenti di satu masuk ke perumahan itu, dia berhenti di sebelah kiri. Lalu dia keluarkan dia buka jendelanya, tangannya dia suruh gini-gini. Berarti kami suruh maju. Dan terus saya ingat ya, hujan deras. Waktu kami sampai di sebelahnya, itu saudaraku kaosnya tuh basah kuyup. Ya. Saudara kalau ngerti bahasa kerennya, kepleh. Siapa yang tahu? Siapa yang ngerti? Ya wis. Ya wis. Ini pada ngerti aku rakot bang ini ya. Ya. Ngerti kafe ya? Saudara, itu basah kuyup. Lalu dia bilang gini, ini rumahnya sebelah. Setelah itu dia pergi, belum sempat terima kasih. Kita semua bilang, ini pasti malaikat dikirim Tuhan.
keren juga malaikat naik hardtop, saudara ya. Tapi yang saya mau cerita begini, saudara. Kami merasa kami masuk kota Solo itu benar-benar gelap. Bukan hanya harinya sudah gelap, pikiran kami ini nggak tahu mesti kemana. Benar-benar nggak tahu mau kemana. Tapi ada satu orang yang jadi terang, yang menuntun kami ke tempat tujuan. Saudara, di malam yang gelap ini kami dapat terang dari orang yang baik hati yang naik hardtop tadi. Tuhan Yesus berkata, di dunia ini gelap, orang tidak tahu mesti kemana. Tapi karena ada aku, terang dunia, sekarang orang tahu mesti kemana. Sebab Tuhan berkata, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Orang sampai kepada Bapa. Nah, tapi berarti kan ayat ini berkata begini. Jadi orang yang ikut aku, ikut Tuhan Yesus, ada dua yang terjadi. Satu, dia tidak lagi jalan dalam kegelapan, karena sudah ada terang yang menuntun. Tapi lebih daripada itu, perhatikan saudara, bukan hanya dia ikut terang, tapi dikatakan apa? Dia mempunyai terang. Tuhan Yesus, dia bukan hanya menuntun kita sebagai terang, tapi dia memberikan hidupnya untuk kita, sehingga terangnya sekarang ada dalam diri kita, sehingga sekarang kita jadi terang dalam dunia. Nah, kalau saudara baca ini, saudara ngerti toh? Kalau saudara ikut Tuhan, hidup saudara bukan hanya tidak jalan dalam kegelapan, saudara sendiri punya terang. Saudara sendiri sekarang tahu saudara mesti kemana. Nah, jadi tidak heran Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Siapa yang adalah terang dunia? Para pengikut Tuhan Yesus. Sebab hanya orang ikut Tuhan Yesus yang punya terang. Ya, tidak hanya sekedar ke gereja, tidak hanya sekedar ikutku, tapi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan saudara, waktu kami ikut Toyota hardtop itu, kami tidak pakai logika. Maksudnya begini, dia kok belok ke kiri jalan sempit ya, padahal belok kanan jalannya lebih lebar, lebih enak. Kami tidak pikir, kami cuma ikut dia, mau lewat lebar, mau lewat sempit, kami tidak pikir sama sekali. Yang kami tahu, kalau kami ikut dia, pasti kami sampai, dan benar kami sampai. Saudara, itu namanya ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan tuh mikir-mikir, lalu berkata, kadang-kadang saudara ya, mau minteri Tuhan, nggak bisa. Nah, sekarang kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang menjadi terang itu. Ada dua hal. Nomor satu, ayat 14 dan 15 dikatakan begini, terang itu tidak boleh disembunyikan. Ya, ingat ya, ayat 14. Kota yang di atas gunung tidak akan pernah tersembunyi. Jadi terang itu tidak boleh disembunyikan. Seperti garam, tadi pagi saya cerita, garam itu jangan ditaruh di toples. Garam ditaruh di toples tidak berfungsi. Garam itu harus ditaruh dalam makanan baru dia berfungsi. Demikian juga, saudaraku, terang itu, saudara, terang itu kalau disembunyikan, ditutupin, tidak ada gunanya. Terang itu harus dibuka. Terang itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Ya, saudara, karena itu begini, saudara. Iman itu, iman saudara kepada Tuhan Yesus, itu iman yang sifatnya pribadi. Artinya begini, saudara tidak bisa bonceng iman orang lain. Saudara bilang, siapa yakin masuk surga? Saya. Kenapa kamu yakin? Karena teman baik saya semua anak Tuhan yang sungguh-sungguh, pasti saya masuk surga. Tidak bisa, saudara-saudara, tidak bisa. Iman itu, saudara, masing-masing pribadi. Tidak ada iman borongan, tidak ada iman gerombolan. Ya, perhatikan ya, iman itu masing-masing kita. Tetapi iman yang masing-masing itu juga iman yang harus bisa dilihat orang lain, harus bisa terlihat pada orang lain. Iman yang disembunyikan, iman yang tidak mau saudara ditunjukkan orang lain adalah iman yang tidak akan pernah berfungsi, iman yang sia-sia. Itu nomor satu.
Nomor 2, nah ini yang penting sekarang. Ayat yang ke-16 dikatakan begini, biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi jangan disembunyikan, tapi ditaruh di atas kaki tiang supaya menerangi sekelilingnya. Nah, apa terang itu? Saudara, jadi terang itu maksudnya apa? Saudara, perhatikan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi, saudara, yang dimaksud dengan jadi terang adalah perbuatan kita yang baik bisa dilihat oleh orang. Perhatikan ya, orang melihat perbuatanmu yang baik. Perhatikan, yang dilihat apa? Kehidupan kita, perbuatan kita, bukan kaos kita. Akulah terang dunia, bukan, saudara. Ya, bukan, saudaraku, spanduk-spanduk kita terang dunia. Mari jadi terang di Hong Kong. Saudaraku, ya nggak salah kalau saudara mau bikin itu. Tapi yang Tuhan maksudkan bukan yang itu. Bukan saudara bikin stiker, bikin poster, bikin t-shirt yang menunjukkan mau jadi terang, jadilah terang, bangkit jadi terang. Saudaraku, itu nggak salah. Tapi bukan itu yang akan membawa dampak. Yang membawa dampak adalah kehidupan kita, perbuatan kita, perbuatan baik kita. Nah, dengar saudara-saudara ya, perhatikan begini. Orang tidak bisa tahu isi hati kita. Setuju? Setuju? Ya. Bahasa Inggrisnya hati itu apa? Heart. Hati. Loh, itu lain, itu kan dikit hati kerogorong pelok lain, saudaraku, itu bukan itu. Hati itu heart. Heart, katanya heart, gitu ya. Orang tidak bisa lihat heart, ya. Nah, tapi heart itu artinya kadang-kadang juga jantung, gitu ya. Nah, jadi orang tidak bisa lihat hati kita. Ingat peribahasa bahasa Indonesia, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Perhatikan ya. Jadi iman itu dalam hati kita, tidak, orang lain tidak bisa lihat. Tapi orang lain bisa lihat apa? Perbuatan baik kita. Orang bisa lihat perkataan kita. Orang bisa lihat apa yang mulut kita ucapkan. Orang bisa melihat apa yang tangan kita lakukan. Orang bisa melihat kemana kaki kita melangkah. Orang bisa melihat apakah raut muka kita menyinarkan kemarahan, kebencian, atau kasih. Saya ngomong gini sambil ngeliatin loh wajah saudara satu persatu. Ya, saudara, itulah Tuhan disampaikan. Iman dalam hatimu itu harus terpancar dari kehidupanmu, karena orang bisa lihat itu. Nah, lalu saudara, lihat ini ya. Lihat, dikatakan begini, ayat ini. Orang melihat perbuatanmu yang baik, mu itu siapa? Saudara dan saya toh? Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saudara mungkin sudah sering baca ayat ini, saudara, oh iya, tapi tak kasih tahu, ini ayat aneh. Saudara pernah enggak punya teman yang baik gitu? Pernah? Oh, enggak punya ya, jahat semua temannya ya. Punya ya? Punya? Oke, saudara punya teman yang baik, lalu saudara pernah enggak ngomong sama teman itu, kamu nih kok baik banget? Pernah enggak? Pernah ya? Jadi saudaraku, dia yang baik, perbuatannya baik, lalu saudara memuji dia, benar? Ya tahu? Nah, tapi ayat ini tidak begitu. Orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuji engkau, tidak. Nah, saya mesti mikir sana. Ternyata waktu orang melihat perbuatan yang baik, mereka yang dipuji Bapa di surga. Mau enggak? Mana mau? Ya kan, anak kecil aja nggak mau. Nah, pinter banget gitu ya. Lalu orang lain datang ke papi maminya, kamu nih hebat. Kenapa? Bisa membesarkan kayak ini hebat. Papi maminya dipuji, anaknya mantel. Lu kan saya yang hebat, bukan papi mami. Nah, saudara, ini tuh berkata, jadi lewat perbuatanmu yang baik,
Bapa di surga itu dimuliakan. Nah, apa yang Tuhan Yesus maksud di sini? Ini satu yang penting, saudara. Siapa saudara yang senang ke museum? Oh, enggak ada restoran ya. Senang museum? Senang museum, lihat patung, lihat lukisan itu, siapa yang senang? Oh ya, oke, beberapa. Yang lain kayak saya ya, senangnya ke restoran. Saya nggak terlalu senang ke museum, tapi saya beberapa kali ke museum juga karena ya lagi ada program harus ke museum. Ya saya ke sana juga, ngelihat juga, saudara. Nah, kalau siapa yang sudah pernah ke museum, lo sering lihat ya, ada ini ya, ada patung yang dibuat gitu ya, pahatan ya, dari kayu atau kadang dari batu gitu ya, atau ada lukisan ya. Biasanya di dekatnya itu selalu ada lampu sorot. Bener nggak? Bener nggak? Apa fungsinya? Supaya kelihatan. Oh iya. Tapi kenapa kalau mesti disorot dan letak sorotannya itu khusus, saudara? Gini ya. Lampu sorot itu membuat saudara dan saya bisa melihat dengan jelas keindahan dari karya seni itu. Nggak ada lampu sorotnya kita bisa ngelihat tapi nggak terlalu jelas. Tapi kalau sudah ada lampu sorot kita bisa melihat, wah ini benar-benar, ini karya seni yang luar biasa. Benar ya? Jadi saudaraku, lampu sorot itu fungsinya orang bisa mengagumi karya seni itu. Patung ini, lukisan ini luar biasa, pahatan ini luar biasa. Ya? Oke? Siapa saudara dan benar-benar saudaraku, jadi lampu sorot itu sangat berguna. Sangat berguna. Setuju? Setuju? Nah, tapi siapa saudara yang pernah datang ke museum, lihat patung pahatan atau lukisan yang bagus sekali karena lampu sorot, lalu saudara berkata gini, bagus banget ya lampu sorot ini. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Bagus banget. Lalu saya saudara ke museum, dari satu patung ke patung lain lukisan, saudara mengagumi lampu sorot demi lampu sorot. Lalu saudara pelototin, pelototin itu mungkin kurang pas, pentelengin lampu sorotnya, saudara pentelengin. Lalu saudara geleng-geleng kepala, indah sekali lampu sorotnya. Ada yang gitu? Nggak ada. Ada. Sebab lampu sorot itu bukan untuk disorot. Lampu sorot itu untuk menyoroti yang lain, sehingga saudara bisa melihat yang bagus, yang indah. Saudara perhatikan, perbuatan saudara yang baik itu seperti lampu sorot. Supaya apa? Orang melihat Allah itu baik, Allah itu mulia, Allah itu indah, Allah itu luar biasa, Allah itu ajaib. Bukan memuji lampu sorot, saudara. Jadi ingat baik-baik. Jadi terang dunia bukan untuk disorot, tapi supaya orang bisa melihat Bapa di surga itu luar biasa. Sebab apa, saudara? Sebab apa? Sebab tujuan akhir dari kita terang dunia tadi itu adalah seperti waktu saudara ikut Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Yaitu apa? Saudara mendapat terang, artinya saudara keluar dari kegelapan, saudara terima keselamatan. Jadi tujuan dari orang memuliakan Bapa di surga, waktu orang sudah melihat Bapa di surga, itulah mereka lalu percaya kepada Bapa di surga dan mereka boleh diselamatkan. Saudara, kalau mereka mengenal Bapa di surga yang penuh dengan kasih kemurahan dan mereka mengenal Tuhan Yesus, maka mereka diselamatkan. Kalau mereka kenal saudara, memuji saudara, mereka tidak selamat, sebab saudara tidak bisa selamatkan mereka. Karena itu, saudara, jangan mencari perhatian buat saudara, tapi biar orang memperhatikan Tuhan lewat hidup saudara.
Benar? Mau? Udah kerja setengah mati, berdoa ini gitu. Orang cuma, oh Tuhan itu baik. Jadi saudara, hari ini saya bersaksi, akhirnya saya kenal Tuhan. Tuhan itu baik. Padahal saudara yang ngajakin dia ke gereja, saudara yang doain dia, tidak disebut sama sekali namanya. Mau enggak? Mau. Benar. Kalau saudara mau benar, saudara ngerti artinya. Jadi lampu sorotnya Tuhan. Perhatikan. Roma pasal 10 ayat 13 berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama saudara, tidak akan ada yang selamat. Mau panggil-panggil namamu kayak apa enggak, tapi berseru nama Yesus, mereka diselamatkan. Nah, tapi mereka itu bisa berseru kepada nama Yesus karena melihat perbuatan saudara yang baik, yang menunjukkan siapa Tuhan Yesus itu. Dunia membutuhkan Kristus, setuju? Tapi dunia harus tertarik kepada Kristen lebih dulu sebelum mereka bisa tertarik kepada Kristus. Jadi ingat baik-baik hari ini. Kalau saya lupa semua khotbah saya hari ini, jangan lupa kalimat ini. Perhatikan ya. Perhatikan benar-benar. Ingat ini saudara. Sehubungan dengan ayat ini. Saudara, berapa banyak saudara tahu kita harus menceritakan tentang Kristus? Tidak tahu. Bagaimana orang bisa selamat kalau saya tidak pernah cerita tentang Kristus? Kita harus cerita tentang Kristus, setuju? Perhatikan ya. Tapi sebelum kita menceritakan Kristus, kita harus mencitrakan Kristus. Saudara ngerti mencitrakan? Citra Tuhan Yesus itu harus nampak dalam hidup kita, baru kita bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya saudara, perbuatan baik saudara dan saya tidak pernah bisa selamatkan orang, tapi perbuatan baik kita bisa menuntun mereka kepada juru selamat yang bisa menyelamatkan mereka. Dan itu sebabnya di tahun amanat agung ini, mari kita menyediakan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang membawa orang bisa, kita jadi lampu sorot yang buat orang bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu juru selamat. Lalu saya percaya, aku sekarang mau percaya kepada Yesus Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. Oke? Ayo baca bareng-bareng ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Nah, ini surat Petrus ditulis kepada orang Yahudi. Orang bukan Yahudi itu berarti orang yang belum percaya. Jadi kalau hari ini aku aplikasinya buat kita, miliki cara hidup di tengah-tengah orang yang belum kenal Tuhan. Supaya apa? Apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Kalau saudara dikatain, saudaraku difitnah, saudara nggak benar, saudara salah, saudara difitnahin jelek. Justru apa? Mereka dapat melihat dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ia itu Allah melawat mereka, dan Allah melawat artinya keselamatan itu datang. Amin. Jadi lewat saudaraku perbuatan kita yang baik, orang bisa terbuka hatinya dan mereka siap untuk mereka boleh percaya kepada Injil yang diberitakan. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita harus tetap menceritakan Kristus, sebab tanpa mereka dengar Injil, orang tidak bisa selamat. Karena itu amanat agung, saudaraku. Pergilah jadikan murid-muridku, baptisan mereka dalam artinya, saudaraku, diparalelkan dengan Markus 16 ayat 16. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanpa pemberitaan Injil, tanpa menceritakan Kristus, orang tidak bisa selamat. Tetapi sebelum kita menceritakan Kristus, citrakan Kristus lebih dulu lewat kehidupan kita. Haleluya. Satu kali, saudara, di sebuah sekolah Alkitab ada 4 mahasiswa yang lagi berdiskusi. Diskusinya tentang, saudara tahu sekarang terjemahan Alkitab itu kan macam-macam. Bahasa Indonesia aja ada yang terjemahan baru saudara punya, lalu Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ya macam-macam ya. Bahasa Inggris lebih banyak lagi, saudara. Ada hampir 40 macam-macam.
Saudara yang punya Alkitab bahasa Inggris macam-macam. Lalu mereka mulai debat, terjemahan mana yang paling bagus. Yang satu bilang, oh terjemahan A. Kenapa? Itu paling dekat sama bahasa aslinya. Yang orang lain bilang, oh ya A itu memang dekat bahasa ini, tapi sukar dibaca. Yang B lebih bagus karena bahasanya lebih bahasa sehari-hari, lebih mudah dicerna. Yang mahasiswa ketiga bilang, oh enggak, yang bagus itu C. Ya, kenapa? Karena dari situ kita tuh bisa mendapatkan makna yang lebih dalam. Yang keempat bilang, yang paling bagus itu Alkitab terjemahan mama saya. Hah? Mamamu terjemahan Alkitab? Iya. Mana terjemahannya? Dia menerjemahkan Alkitab dalam hidupnya sehari-hari, dan itu terjemahan yang paling bagus. Itu yang paling clear, paling jelas. Saudara mesti baca Alkitab, saudara mesti ngerti Alkitab. Tapi biar Alkitab itu seperti di Yohanes pasal 1 ya, dikatakan firman itu menjadi daging. Itu bicara tentang Tuhan Yesus yang berinkarnasi, yang kita rayakan bulan lalu hari Natal. Tapi saudaraku, firman itu kalau jadi daging artinya saudaraku benar-benar jadi kehidupan kita. Saudara ingat sekali lagi, kita semua dipanggil jadi lampu sorot. Bukan supaya orang nyorotin kita, tapi supaya mereka melihat Tuhan itu mulia dan Dia juru selamat. Ya, siapa yang mau jadi terang dunia? Benar mau? Saya beritahu ya, kalau saudara mau, ada satu hal yang saudara harus bersedia. Saudara harus bersedia berkorban. Gitu ya. Saya kira menjadi terang itu siapa sudah bersedia diberkati. Kalau bersedia berkati tidak usah ditanya siapa yang bersedia diberkati. Saudara pernah ada pertanyaan itu? Nggak ada. Semua mau, nggak usah ditanyain. Siapa yang mau berkorban? Begini saudara ya. Begini. Coba saudara dengarin. Saudara nggak tahu di Hong Kong ini masih sering nggak orang pakai lilin? Lilin. Udah jarang ya. Tapi saudara tahu lilin toh? Lilin kan fungsinya untuk memberi terang toh. Tapi bagaimana lilin itu bisa jadi terang? Ya kalau dipasang. Loh iya, tapi saudara tahu artinya lilin dipasang? Lilinnya meleleh, lilinnya habis. Saya di rumah waktu Natal saudaraku 8 tahun yang lalu pernah dikasih hadiah lilin sama orang. Tak buka kotaknya, bagus banget saudara, bagus banget. Itu bentuknya, ukirannya bagus. Saya saudaraku bolak-balik sama istri saya ngelihat, aduh bagus banget, bagus banget. Dan sudah 8 tahun lilin itu tetap dalam kotak. Kenapa? Eman-eman. Dan karena eman-eman, tidak pernah dia berfungsi sebagai lilin. Dia jadi hiasan. Padahal dia itu panggilannya adalah lilin yang jadi terang, bukan jadi hiasan. Saudara mau jadi terang, tapi saudara eman-eman terus dengan hidupmu, tidak akan pernah jadi terang. Kalau saudara mau jadi terang, sebagai Tuhan, walaupun hidup saya harus meleleh, tapi asal ada satu jiwa yang bisa selamat, saya mau meleleh untuk jiwa itu. Kenapa, saudara? Dari mana saudara bisa punya hati? Dari mana saudara bisa punya hati seperti itu? Karena saudara ingat siapa Tuhan Yesus dan apa yang Dia sudah lakukan. Dia sudah melelehkan seluruh hidupnya buat saudara dan saya. Darahnya dicurahkan, tubuhnya dihancurkan seperti lilin yang dibakar, supaya saudara dan saya boleh selamat, boleh melihat terang itu dan berkata, aku percaya Yesus juru selamatku. Itu karena Tuhan Yesus mau jadi lilin yang dibakar habis. Kalau saudara ingat ini sungguh-sungguh,
Saudara terus ingat salib Tuhan Yesus. Saudara pandang salib Tuhan Yesus, saudara ingat dia jadi lilin yang meleleh, yang dibakar supaya terang itu menyala, dan saudara hari ini menikmati terang itu. Biar kasih Tuhan itu bekerja dalam hatimu dan berkata, Tuhan, saya tidak lagi eman-eman dengan hidup saya, sebab Engkau berkata, barang siapa ngeman nyawone, justru kehilangan nyawone. Maaf yang tidak mengerti, belajar sama temanmu yang mengerti. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, dia justru akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang mau kehilangan hidupnya karena aku, dia justru akan memperolehnya. Saudara mau jadi lilin disimpan di kotak seperti lilin saya 8 tahun itu, atau saudara mau jadi lilin yang dipasang, yang meleleh, tapi satu demi satu orang yang tadinya dalam gelap, sekarang mereka kenal Tuhan, dapat terang itu. Tahun amanat agung, panggilan saudara semua jadi terang. Dan ingat, bukan mulai dengan diri kita, mulai dengan apa yang kita kenal dari Tuhan Yesus. Pengorbanannya, kayu salib, dia membiarkan dirinya meleleh supaya saudara dan saya selamat. Kalau kita, saudaraku, terima itu, kita bisa berkata, Tuhan, biarlah hidupku juga boleh Kau pakai menjadi terang buat orang lain. Sukacita kita terbesar adalah waktu kita bersama-sama dengan sisi surga bersukacita melihat orang berdosa berbalik dan diselamatkan. Haleluya. Biar tahun amanat agung ini benar-benar menjadi tahun yang agung buat kita semua. Dan kita menjadi terang. Haleluya.